Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jepri Jayadi, NPM C1B01960 dari Prodi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 6, yaitu tingkat bunga. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama biaya uang. Ada 4 faktor yang paling mendasar yang mempengaruhi biaya uang. Yang pertama yaitu peluang produksi. Maksudnya adalah peluang investasi pada aset-aset produktif yang menghasilkan kas. Yang kedua, preferensi waktu untuk konsumen adalah preferensi konsumen untuk melakukan konsumsi saat ini dan dibandingkan dengan menabung untuk konsumsi di masa depan. Yang ketiga, yaitu risiko. Dalam konteks keuangan, peluang suatu investasi memberikan hal yang rendah atau negatif. Yang keempat, inflasi adalah jumlah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Baiklah, materi kedua yaitu tingkat bunga. Tingkat bunga mengacu pada biaya dana yang dikeluarkan oleh institusi keuangan, khususnya bank, untuk dana yang dipercayakan kepada mereka. Contohnya bunga simpanan, atau biaya dana yang dibebankan institusi keuangan kepada peminjam. Contohnya bunga pinjaman. Tingkat bunga biasanya dinyatakan dalam persentase dari pokok dana dalam satuan tahun. Tentu saja gambaran demikian oversimplified karena simpanan masuk ke institusi keuangan dalam berbagai bentuk. Tergantung kreativitas institusi keuangan tersebut merancang produksi produk finansial dalam rangka memobilisasi dana dari masyarakat. Tingkat bunga sebagai fungsi penawaran dan permintaan akan dana. Tingkat bunga jangka panjang dan jangka pendek. Hubungan antara tingkat bunga jangka pendek dengan jangka panjang disebut dengan struktur waktu tingkat bunga. Baiklah, materi yang ketiga yaitu determinan tingkat bunga pasar. Pada umumnya, tingkat bunga yang dinyatakan nominal suatu efek utang disebut dengan R, terdiri atas tingkat bunga nyata bebas risiko disebut dengan R bintang, ditambah beberapa premi yang mencerminkan inflasi, risiko efek, dan kemungkinan untuk dipasarkan. Tingkat bunga yang dinyatakan sama dengan R sama dengan R bintang, ditambah IP, ditambah DRP, ditambah LP, ditambah MRP. Tingkat nominal dinyatakan sama dengan R sama dengan RRF ditambah DRP ditambah LP ditambah MRP. Tingkat bunga nyata bebas risiko atau R bintang merupakan tingkat bunga yang akan diberikan atas suatu efek tanpa risiko jika tidak diperkirakan adanya inflasi, dan juga dapat dilihat sebagai tingkat bunga ada efek jangka pendek pemerintah A dalam suatu dunia yang bebas inflasi. Tingkat bunga bebas risiko yang dinyatakan atau nominal RFF. Tingkat bunga atas efek yang bebas dari seluruh risiko. RRF diwakili oleh tingkat bunga surat utang negara atau tingkat bunga obligasi pemerintah. RRF juga memasukkan premi inflasi. Materi selanjutnya yaitu premi inflasi atau IP. Premi yang jumlahnya sama dengan perkiraan inflasi yang ditambahkan oleh investor pada tingkat pengembalian nyata bebas risiko. Investor ketika mereka minjam uang, mereka menambahkan suatu premi inflasi yang jumlahnya sama dengan rata-rata perkiraan tingkat inflasi sepanjang umur efek ke dalam tingkat yang dibebankan. Premi risiko gagal bayar. Risiko peminjaman akan gagal bayar, yang artinya tidak melakukan pembayaran bunga atau pokok yang telah dijadwalkan sebelumnya, juga mempengaruhi tingkat bunga pasar suatu obligasi. Maka besar risiko gagal bayar obligasi, makin tinggi tingkat bunganya. Perbedaan antara tingkat bunga yang dinyatakan antara obligasi pemerintah dengan obligasi perusahaan dengan masa jatuh tempo, likuiditas, dan faktor-faktor lain yang sama adalah premi risiko gagal bayarnya. Selanjutnya yaitu premi likuiditas. Premi yang ditambahkan pada tingkat bunga equilibrium suatu efek jika efek tersebut tidak dapat diubah menjadi kas dalam waktu singkat dan mendekati nilai pasar wajarnya. Premi risiko jatuh tempo. Risiko tingkat bunga yaitu risiko kerugian modal yang dihadapi oleh investor karena berubahnya tingkat bunga. Premi risiko jatuh tempo yaitu risiko bahwa penurunan suatu tingkat bunga akan mengarah pada pendapatan yang lebih rendah
ketika obligasi jatuh tempo dan dananya diinvestasikan kembali. Pengaruh premi risiko jatuh tempo adalah meningkatkan tingkat bunga atau obligasi jangka panjang relatif terhadap tingkat bunga obligasi jangka pendek. Selanjutnya yaitu struktur waktu tingkat bunga, menjelaskan hubungan antara tingkat bunga jangka panjang dan pendek, hubungan antara imbal hasil dan waktu jatuh tempo obligasi. Peminjaman maupun pemberi pinjaman sebaiknya memahami: yang pertama, bagaimana tingkat bunga jangka panjang dan jangka pendek saling berhubungan. Yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran dalam tingkat relatif masing-masing. Kurva imbal hasil yaitu grafik yang menunjukkan hubungan antara imbal hasil dan waktu jatuh tempo obligasi. Tingkat bunga jangka panjang berada di atas tingkat bunga jangka pendek karena premi jatuh tempo, sehingga kurva imbal hasil yang menunjukkan ke atas sebagai kurva imbal hasil normal dan kurva imbal hasil yang melandai ke bawah sebagai kurva terbalik atau abnormal. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bunga. Yang pertama yaitu kebijakan Federal Reserve. Yang ketiga, anggaran pemerintah yang defisit atau surplus. Yang keempat, faktor-faktor internasional antara lain neraca perdagangan luar negeri dan tingkat bunga di negara-negara lain. Defisit perdagangan luar negeri merupakan situasi yang terjadi ketika suatu negara mengimpor lebih banyak dibandingkan ekspor. Yang keempat yaitu tingkat aktivitas usaha. Selanjutnya yaitu berinvestasi di luar negeri. Risiko negara yaitu risiko yang timbul dari investasi atau menjalankan suatu usaha di suatu negara tertentu. Ketika berinvestasi di luar negeri adalah efek yang sering kali dinyatakan dalam mata uang selain dolar, yang artinya pengembalian atau investasi juga akan bergantung pada apa yang terjadi dengan nilai tukar. Ini dikenal sebagai resiko nilai tukar. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi bab 6 yaitu tentang tingkat bunga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga mohon maaf apabila ada suara-suara lain yang terdapat dalam video saya, karena ini sudah tidak bisa untuk dikendalikan lagi atau dihindari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.